Cerpen 4. Kejujuran adalah segalanya. Dina adalah siswi kelas 8 yang terkenal pintar di sekolahnya. Ia selalu mendapat ranking teratas. Rambutnya dipotong pendek sebahu, wajahnya bulat dengan kacamata bingkai merah. Ia anak yang tekun, disiplin, dan sangat ambisius. Target hidupnya jelas, masuk SMA favorit, lalu kuliah di universitas terbaik, dan menjadi insinyur. Orang tua Dina sangat bangga padanya. Ayahnya seorang PNS dan ibunya guru SMP. Mereka selalu mendukung pendidikan Dina, bahkan rela mengeluarkan uang banyak untuk les tambahan, agar Dina tetap menjadi yang terbaik. Dina, jangan kecewakan ayah dan ibu ya. Kamu harus tetap ranking 1. Itu satu-satunya cara kamu bisa masuk SMA favorit dengan jalur prestasi, kata ayahnya setiap kali rapor dibagikan. Tekanan itu membuat Dina kadang stres, tapi ia selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang tuanya. Suatu hari, Bu Sari, guru matematika, mengumumkan akan ada ulangan umum matematika yang sangat sulit. Nilai ulangan ini akan sangat menentukan nilai rapor semester. Anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh, soal-soalnya akan sangat menantang. Materi yang diujikan dari seluruh bab semester ini, kata Bu Sari. Dina langsung panik. Minggu itu ia sedang sakit flu berat dan tidak masuk sekolah 3 hari. Ia tertinggal banyak pelajaran. Meski sudah belajar sendiri di rumah, ada beberapa materi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bagaimana ini? Kalau nilai aku jelek, ranking aku bisa turun. Ayah dan ibu pasti kecewa, gumam Dina cemas. Sehari sebelum ulangan, teman sebangku Dina, Rina, berbisik padanya saat istirahat. "Din, kamu sudah belajar?" tanya Rina. "Sudah, tapi masih banyak yang belum aku pahami. Kamu gimana?" Rina mendekat dan berbisik lebih pelan. "Din, aku ada informasi nih. Kakak kelas aku yang tahun lalu diajar Bu Sari. Katanya beliau suka pakai soal dari bank soal tahun lalu dengan modifikasi dikit. Aku sudah dapat filenya. Mau aku share?" Dina terdiam. Hatinya bergejolak. Ini kesempatan bagus untuk mendapat nilai bagus. Tapi, bukankah ini tidak jujur? "Rina, itu kan seperti contek ya?" tanya Dina ragu-ragu. "Ah, enggak juga. Namanya juga belajar. Kita kan cuma belajar dari soal-soal sebelumnya. Banyak kok yang kayak gini. Lagi pula, semua orang butuh nilai bagus kan? Masa kamu nggak mau?" bujuk Rina. Dina menggeleng. "Aku mikir dulu, Rin." Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia memikirkan tawaran Rina. Satu sisi, ia ingin nilai bagus. Tapi sisi lain, hatinya merasa tidak tenang. Ia teringat nasihat ibunya dulu. "Dina, apapun yang kamu raih dalam hidup, raihlah dengan cara yang jujur. Karena kesuksesan yang dibangun di atas kecurangan tidak akan bertahan lama." Pagi harinya, Dina menemui Rina. "Rin, terima kasih tawarannya. Tapi aku nggak jadi. Aku mau ulangan dengan usaha sendiri. Apapun hasilnya aku terima." Rina mengangkat bahu. "Terserah kamu deh, tapi jangan menyesal ya kalau nilaimu jelek." Ulangan dimulai. Dina mengerjakan soal dengan serius. Beberapa soal ia bisa jawab dengan lancar, tapi ada beberapa yang memang sulit. Ia tidak memaksakan diri menebak, ia kerjakan sesuai kemampuannya. Saat ulangan, ia melihat Rina dan beberapa teman lain saling memberi isyarat. Ada yang melirik kertas contekan kecil. Dina merasa sedih, tapi ia tetap fokus pada pekerjaannya sendiri. Seminggu kemudian, Bu Sari mengumumkan hasil ulangan dengan wajah serius. "Anak-anak, ibu sangat kecewa. Ada beberapa pekerjaan yang mencurigakan. Jawabannya persis sama, bahkan salahnya pun sama. Ibu tahu ada yang menyontek." Suasana kelas hening. Beberapa anak menunduk. Tapi ibu juga bangga. Ada yang benar-benar jujur mengerjakan sesuai kemampuan. "Dina, maju ke depan." Dina berjalan dengan kaki gemetar. Ia pikir ia dipanggil karena salah. "Dina, nilai kamu 85. Memang bukan nilai tertinggi di kelas ini. Ada yang dapat 95 dan 90. Tapi ibu tahu, mereka tidak jujur." Setelah ibu investigasi, ternyata mereka menggunakan bocoran soal dan saling menyontek. Nilai mereka akan ibu anulir, dan mereka harus mengulang. Kelas gempar. Rina dan beberapa teman yang nilainya tinggi langsung pucat. "Dina, nilai 85-mu adalah nilai terbaik di antara mereka yang jujur. Kamu tidak sempurna dalam mengerjakan, ada beberapa yang salah,
tapi kamu mengerjakan dengan jujur. Ibu sangat menghargai itu. Bagi ibu, kejujuranmu lebih berharga dari nilai 100 hasil curang. Dina menangis. Ia merasa lega karena memilih jalan yang benar meski sempat tergoda. Pulang sekolah, Dina menceritakan semuanya pada ibunya. Ibu, aku sempat tergoda pakai bocoran soal, tapi aku ingat pesan ibu tentang kejujuran. Nilai aku cuma 85, bukan yang tertinggi. Aku tidak mengecewakan ayah dan ibu kan? Ibunya memeluk Dina erat. Dina sayang, ibu bangga sekali padamu. Bukan karena nilai 85-mu, tapi karena pilihanmu untuk jujur. Itu jauh lebih berharga. Nilai bisa naik turun, tapi karakter harus tetap baik. Ketika ayahnya pulang dan mendengar cerita itu, ia juga memeluk Dina. Dina, maafkan ayah yang selama ini terlalu menekankan nilai dan ranking. Ayah lupa mengajarkan yang lebih penting, integritas dan kejujuran. Hari ini, kamu membuat ayah bangga bukan sebagai anak yang pintar, tapi sebagai anak yang berkarakter. Sejak kejadian itu, Dina belajar lebih giat lagi. Tapi kali ini tanpa tekanan. Ia belajar untuk memahami, bukan untuk mendapat nilai. Dan hasilnya justru lebih baik. Nilainya meningkat. Tapi yang lebih penting, hati nuraninya tenang. Rina yang terkena sanksi mengulang ujian datang menemui Dina. Din, maafin aku ya. Aku salah ngajak kamu. Beruntung kamu nggak ikut. Kalau kamu ikut, kamu juga kena sanksi. Terima kasih sudah jadi contoh yang baik buatku, kata Rina dengan menyesal. Rin, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar kan. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Ayo kita belajar bareng, tapi dengan cara yang jujur, ajak Dina sambil tersenyum. Sejak itu, Dina menjadi teladan di kelasnya. Bukan hanya karena pintar, tapi karena integritasnya. Ia sering diminta guru untuk membantu teman-teman yang kesulitan. Ia dengan senang hati membantu, karena ia percaya ilmu yang dibagikan dengan jujur akan lebih bermakna. Ketika pembagian rapor semester, nilai Dina memang naik. Ia kembali menjadi ranking 1, tapi kali ini dengan cara yang benar dan hati yang tenang. Anak-anak, kata Bu Sari di hari terakhir semester, ingat, dalam hidup, kalian akan menghadapi banyak